Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Nah, setelah 1 minggu di PTS, hari ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi TIK ke pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran 2 mengenai ancaman online, hoaks, dan pedoman bermedia sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini topik yang akan dibahas yaitu ancaman online. Ayo kita mulai pembelajarannya. Ancaman-ancaman online internet mempunyai dampak positif sekaligus negatif. Jika dapat memanfaatkan dengan baik, internet dapat mengasah kreativitas dan mengembangkan keterampilan. Sebaliknya, internet juga dapat memberikan pengaruh negatif jika penggunanya tidak bijak. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ancaman-ancaman online dari menggunakan internet. Bentuk ancaman-ancaman online terdiri dari 1. Cyberbullying, 2. Konten tidak pantas, 3. Serangan spam, spyware dan phishing, 4. Plagiarisme, 5. Pembajakan produk digital. Cyberbullying atau perundungan siber adalah bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Bentuk cyberbullying bermacam-macam seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, ancaman, hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Tindakan yang dilakukan jika mengalami cyberbullying antara lain: 1. Jangan merespon, 2. Jangan membalas aksi pelaku, 3. Pelaku cyberbullying selalu menunggu reaksi korban, 4. Jangan membalas aksi pelaku, yang 5. Blokir aksi pelaku. Kemudian yang 6, jadilah teman, jangan hanya diam jika melihat teman yang menjadi korban bullying. Yang dapat dilakukan untuk mencegah cyberbullying yaitu 1. Selalu berperilaku santun di dunia maya, 2. Tidak memberikan semua informasi pribadi akun media sosial, 3. Tingkatkan empati dan rasa peduli terhadap kondisi orang lain, 4. Menyosialisasi bahwa perilaku cyberbullying termasuk perbuatan tercela. Yang kedua yaitu konten tidak pantas. Dalam menggunakan internet, kita tidak dapat menyadari arus informasi yang datang. Kita mungkin saja menemukan konten tidak pantas ketika berselancar di dunia maya. Konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Salah satu cara untuk menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari orang tua atau guru ketika menggunakan internet. Selain itu, juga dapat menggunakan mesin pencari yang ramah anak seperti Kidal, DuckDuckGo, dan Kitrek. Kemudian, jika anak-anak terlanjur menerima konten yang tidak layak atau negatif, segera dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Jika mendapat konten tidak pantas di ponsel, jangan menyebarkan ke orang lain. Segera tutup browser atau hapus konten tidak pantas yang diterima. Yang kedua, jika mendapat konten tidak pantas dari teman atau orang yang tidak dikenal, berikan peringatan bahwa perbuatannya melanggar hukum. Yang ketiga,
Jangan takut untuk menjalin komunikasi dengan guru atau orang tua mengenai masalah yang dihadapi. Yang keempat, jika aksi nakal teman masih belum berhenti, sebaiknya minta bantuan guru atau orang tua untuk berbicara langsung dengan teman tersebut. Kemudian untuk ancaman online yang ketiga itu ada spam, adalah email sampah yang masuk ke kontak surel tanpa kita kehendaki. Isinya meliputi iklan-iklan sampai penipuan. Kemudian malware adalah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer yang mengawasi semua bentuk aktivitas yang dilakukan di internet. Phishing adalah aksi penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting pengguna internet. Kemudian langkah-langkah untuk mencegah serangan spam, spyware, dan phishing sebagai berikut. 1. Hindarilah mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak dipercaya. Kedua, pastikan tidak membuka link atau surel dari orang yang tidak dikenal. Ketiga, pasang software anti-spam di komputer. Keempat, selalu perbaharui antivirus di komputer. Kemudian ancaman online yang keempat yaitu plagiarisme atau plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya-karya dari orang lain dan mengakuinya seolah karya sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Salah satu cara untuk menghargai karya orang lain yaitu dengan menuliskan referensi atau sumber penulisan dari artikel yang dibagikan. Kemudian ancaman online yang kelima itu pembajakan produk digital, adalah kegiatan menyalin dan menyatakan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal atau tidak sah secara hukum. Untuk mencegah pembajakan, yaitu hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang seperti musik, film, dan buku digital. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pembajakan produk digital adalah mengingatkan kesadaran untuk tidak mengunggah, mengunduh, atau menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta. Nah, setelah mempelajari ancaman online, untuk tugas yaitu jelaskan mengenai aturan untuk tetap aman menggunakan internet agar terhindar dari ancaman-ancaman online. Ceritakan pengalaman anak-anak jika pernah mengalami ancaman online. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.